sebaliknya begitu, dia aktivitas dia lebih oke. Nah, paling tidak Pak, ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan, adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini tuh untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah satu gerbong. Saya yakin, Pak, Cocok. saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api. Iya kan? Pasti banyak itu. Satu aja untuk kafe, untuk smoking. Karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bis saja, Pak, 12, hampir 8 jam, 10 jam, itu ada smoking area di bis. Masa kereta sepanjang itu satu gerbong, Pak? Saya yakin bisa itu, Pak. Ya, ini aspirasi loh, Pak. Jawa Timur paling banyak ini semua, Jawa ini paling banyak, Pak. Gitu, kasihan, Pak. Dia, gitu loh. Ya kan, itu nilai kemanusiaan juga bisa diterima gitu. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan gerbong khusus untuk merokok di rangkaian kereta api yang digagas oleh anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PKB Nasim Khan. Gibran tegas mengatakan bahwa usulan itu tidak sesuai dengan program yang dicanangkan Presiden Prabowo. Menurutnya, pemerintahan Prabowo Gibran tengah serius menggarap peningkatan kesehatan masyarakat lewat berbagai program. Selain program pengecekan kesehatan gratis, pengentasan stunting, pemerintah juga menguatkan regulasi guna menekan jumlah perokok aktif di Indonesia. Hal itulah yang membuatnya berpandangan jika usulan itu tak selaras. Oke. Dalam perumusan sebuah kebijakan ya, itu ada yang namanya skala prioritas. Ini nanti tergantung dengan kekuatan fiskal yang ada di internal KAI. Jika ada ruang fiskal, ya kalau pendapat saya pribadi lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Jadi misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi, dalam perumusan sebuah kebijakan ada skala prioritasnya. Yang kedua, saya sebagai pembantu presiden ingin memastikan program-program prioritas visi misi presiden berjalan dengan baik. Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya. Ada cek kesehatan gratis, ada pemberantasan stunting. Di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit baru. Dan kalau saya lihat di tingkat daerah, Pak Wali dan di kota-kota lain juga sudah ada perda pembatasan iklan rokok. Jadi ya sekali lagi untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Tapi sekali lagi untuk Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, masukan-masukannya, evaluasinya kami tampung, evaluasi dari masyarakat, warga, pengguna kereta api juga kami tampung demi kebaikan pelayanan KAI ke depan. Sekali lagi, semua ada skala prioritasnya. Dan nanti silahkan teman-teman media setelah doorstop ini bisa menanyakan ke para penumpang apakah setuju dengan usulan para anggota Dewan tadi. Apakah mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin lebih prioritas. Silakan, ini semua untuk kebaikan KAI ke depan, untuk kebaikan dan peningkatan pelayanan KAI ke depan. Dan sekali lagi saya mohon maaf
kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, masukannya tetap kami tampung, tapi ada hal-hal lain yang lebih prioritas. Ya.